Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Wahyu Adi Sukrisno dalam mata pelajaran Sejarah Peminatan untuk kelas 12. Nah, sebelum memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing supaya pada kegiatan hari ini kita diberikan kelancaran dan kalian juga mudah untuk memahami materi yang saya sampaikan pada hari ini. Berdoa mulai. Nah, pada pertemuan yang kedua ini merupakan lanjutan dari pertemuan yang pertama kemarin, di mana kemarin kita membahas mengenai pengertian globalisasi, revolusi teknologi, serta sejarah dari teknologi ruang angkasa. Nah, pada hari ini kita akan membahas yaitu mengenai teknologi transportasi, dilanjutkan dengan teknologi informasi, dan terakhir adalah dampaknya bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, siapkan buku catatan kalian serta alat tulis supaya jika ada pertanyaan dan mungkin kalimat yang penting bisa kalian tulis pada buku catatan kalian masing-masing. Kita mulai dari transportasi darat. Berbicara mengenai transportasi darat, sejarah mencatat bahwa transportasi itu mulai digunakan ketika manusia itu berhasil menjinakkan hewan atau binatang. Nah, mereka menggunakannya untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Selanjutnya transportasi akan berkembang lagi ketika manusia sudah mulai menemukan yang namanya roda. Transportasi darat mengalami perubahan besar ketika lokomotif uap itu dikembangkan pada pertengahan abad ke-19. Lokomotif uap pertama dikembangkan oleh Richard Trevithick pada tahun 1804. Meskipun penemuan ini kurang memuaskan dan hasilnya kurang bagus, namun penemuan ini memotivasi penemu berikutnya untuk lebih menyempurnakan hasil karya dari Richard Trevithick, yaitu Robert Stephenson pada tahun 1829. Selanjutnya pada tahun 1989, Rudolf Diesel itu mengembangkan yang namanya mesin diesel. Nah, meski dalam prakteknya ini berlangsung sangat lama, tapi membawa keberhasilan yaitu di benua Amerika Serikat ketika mesin diesel itu digunakan sebagai media untuk pengangkutan barang dan jasa pada tahun 1940-an. Sejalan dengan perkembangan teknologi transportasi, lokomotif uap kemudian digantikan dengan namanya lokomotif listrik. Hal ini bertujuan adalah supaya lebih efisien, ramah lingkungan, serta menghemat waktu. Di samping kereta api, alat transportasi darat yang mengalami perkembangan cukup pesat pada waktu itu adalah transportasi kendaraan bermotor. Nah, kendaraan bermotor ini pertama kali dikembangkan oleh Karl Benz dan Gottlieb Daimler dari Jerman serta Armand Peugeot dari Prancis. Nah, meskipun masih terbilang primitif, harganya mahal, diproduksi dengan jumlah terbatas, akan tetapi teknologi yang digunakan pada waktu itu menjadi pionir atau menjadi motivasi untuk pengembangan mobil-mobil selanjutnya. Perkembangan teknologi transportasi darat ini juga mempengaruhi yang namanya teknologi konstruksi jalan. Pada tahun 1815, John McAdam sudah mengembangkan teknologi konstruksi jalan ini dan menerapkannya di Skotlandia, sehingga dia dijuluki sebagai Colossus of Roads atau disebut dengan raksasa pembangunan jalan. Nah, nama John McAdam ini terkenal sampai ke seluruh dunia. Contohnya adalah di Indonesia, namun dengan penyebutan yang berbeda. Dalam istilah asing itu namanya adalah McAdam, cuman orang Indonesia itu menyebutnya dengan Makadam, artinya adalah jalan Makadam. Nah, itu adalah salah satu tokoh yang pertama kali membangun sistem konstruksi jalan yang berupa
bahan dasarnya adalah batu-batuan. Yang selanjutnya adalah transportasi air. Pada awal abad ke-20, mesin diesel digantikan dengan mesin batu bara. Kapal yang pertama kali menggunakan mesin batu bara adalah kapal yang bernama Vulcanus yang diproduksi oleh Dutch East India Company. Pengembangan yang lebih revolusioner itu adalah dengan menggunakan tenaga nuklir. Kapal pertama yang menggunakan tenaga nuklir pada waktu itu adalah USS Nautilus milik Amerika Serikat pada tahun 1954. Sedangkan untuk kapal dagang yang pertama kali menggunakan tenaga nuklir itu adalah US Savannah milik Amerika Serikat yang diproduksi di New Jersey. Oleh karena itu, kapal US Savannah merupakan satu-satunya kapal dagang yang menggunakan tenaga nuklir sebagai energi penggeraknya. Nah, memasuki abad ke-20, kapal uap mulai digantikan dengan kapal mesin yang berbahan bakar solar. Di masa depan teknologi perkapalan itu semakin pesat dan semakin canggih. Yang awalnya menggunakan energi uap dan solar mulai diganti dengan yang namanya teknologi nuklir. Contohnya adalah kapal induk Amerika Serikat. Lompatan terbesar dalam dunia penerbangan terjadi pada tahun 1903, yaitu ketika dua bersaudara yang berkebangsaan Amerika Serikat, yaitu Orville dan Wilbur, itu melakukan percobaan penerbangan dengan menggunakan mesin Wright Flyer pada tahun 1930-an. Pesawat penumpang mulai dikembangkan. Sebagian pesawat pengangkut adalah pesawat yang model sayap 2. Model pesawat ini terbatas daya angkutnya, kecepatannya, dan ketinggiannya. Daya angkutnya maksimal hanya 10 orang dan para penumpang hanya duduk di kursi rotan yang kursi tersebut itu tidak dipaku di lantai sehingga akan terguncang ketika pesawat sudah terbang di ketinggian tertentu. Perang Dunia II menghasilkan banyak landasan pacu sebagai media pendukung untuk mendaratnya pesawat. Nah, pada masa Perang Dunia inilah landasan pacu itu banyak dikembangkan oleh para ilmuwan pada saat itu. Nah, sejalan dengan perkembangan waktu, manusia mulai mengembangkan mesin pesawat, yaitu menjadi pesawat jet. Pesawat jet ini keunggulannya adalah lebih efisien dan tidak bising, sehingga manusia atau penumpang itu lebih nyaman ketika melakukan penerbangan meskipun tempat itu tempatnya sangat jauh. Pada tahun 1966, perusahaan dirgantara dengan nama Boeing Commercial Airplane memproduksi pesawat Boeing dengan kapasitas 400 penumpang dengan nama yaitu pesawat Boeing 747. Pada waktu itu juga dikembangkan yang namanya pesawat supersonik. Nah, keunggulan dari pesawat supersonik ini adalah dari segi kecepatan yang sangat jauh dari pesawat-pesawat sebelumnya. Dengan pesawat supersonik, jarak yang ribuan kilo itu dapat ditempuh hanya waktu yang singkat. Sarana transportasi udara yang tidak kalah pentingnya sekarang ini adalah helikopter. Cikal bakal helikopter itu dikembangkan oleh seorang ilmuwan yang berkebangsaan Spanyol, yaitu adalah Juan de la Silva pada tahun 1920-an. Dia berhasil melakukan penerbangan yaitu dengan mesin bilah. Pada periode selanjutnya, Igor Sikorsky, yaitu seorang ilmuwan dari Rusia, berhasil mengembangkan helikopter dengan mesin turbojet. Nah, mesin ini dinilai lebih stabil daripada mesin autogiro yang ditemukan oleh Juan de la Silva. Helikopter hasil penemuan dari Igor Sikorsky ini dinilai dapat stabil jika diterbangkan dalam posisi vertikal dengan ketinggian yang cukup rendah. Sekarang ini helikopter dimanfaatkan untuk berbagai keperluan sosial. Contohnya adalah
untuk menangani bencana. Selanjutnya adalah untuk memantau arus lalu lintas dan dapat dikatakan pula sebagai alat pengangkut atau taksi udara. Materi ini adalah materi lanjutan dari teknologi transportasi, yaitu teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi merupakan sebuah rekayasa manusia yang dibuat untuk menyampaikan sebuah pesan dari pengirim kepada penerima pesan tersebut. Pada awal sejarahnya, manusia bertukar informasi melalui bahasa. Melalui bahasa inilah manusia menyampaikan informasi kepada seseorang untuk lebih memahami apa yang dia sampaikan. Nah, seiring dengan berkembangnya teknologi, maka gambar menggantikan peran dari bahasa. Dengan menggunakan gambar, maka informasi itu dapat dibawa kemanapun seseorang itu pergi. Nah, pada akhirnya dari gambar ini mulai berkembang lagi dengan ditemukannya huruf, angka, atau alfabet. Nah, huruf, angka, dan alfabet ini mewakili dari bahasa yang kita sampaikan. Nah, melalui huruf dan angka ini berkembang lagi teknologi tersebut ke dalam teknologi elektronik seperti televisi, radio, nirkabel, dan internet. Nah, berikut ini adalah contoh dari teknologi internet dalam perkembangan sejarahnya. Yang pertama adalah televisi. Tahukah kalian bahwa pada tahun 1950-an tidak banyak orang yang memiliki televisi? Artinya dapat dihitung mungkin hanya 3 orang saja yang memiliki televisi dalam satu lingkungan. Nah, siaran televisi itu dimulai debutnya pada tahun 1928, di mana pada waktu itu teknologi yang menguji tentang tabung vakum itu sudah ditemukan terlebih dahulu. Selanjutnya, sekarang ini televisi tidak hanya sebagai sarana untuk memperoleh informasi, tapi juga sebagai sarana hiburan, artinya membawa penonton untuk lebih terhibur dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Yang kedua adalah transistor. Inovasi di era globalisasi ini adalah ditemukan yang namanya transistor. Artinya transistor ini memulai era digital. Nah, tanpa alat tersebut kita tidak bisa untuk menggunakan perangkat komputer, terus menggunakan lagi fax mail, terus ada lagi menggunakan pemutar CD dan lain sebagainya. Transistor ini dikembangkan pada tahun 1947 sebagai pengganti dari tabung vakum televisi. Yang ketiga adalah teknologi nirkabel. Nah, teknologi nirkabel ini contohnya adalah telegram. Dirintis pada tahun 1901 oleh Marconi. Yang keempat adalah satelit komunikasi. Nah, dengan satelit komunikasi ini kita bisa melihat yang namanya siaran televisi. Artinya apa? Tanpa adanya satelit komunikasi, kita tidak dapat melihat yaitu informasi yang berada di layar televisi. Hasil dari satelit komunikasi ini kita dapat melihat berbagai peristiwa di belahan dunia secara cepat dan singkat. Berikutnya yaitu adalah komputer. Tahukah kalian bahwasanya perangkat komputer pada awalnya digunakan hanya oleh kalangan militer? Komputer militer ini pertama kali dikembangkan oleh Konrad Zuse, yaitu seorang ilmuwan berkebangsaan Jerman pada tahun 1941. Sementara komputer untuk keperluan non-militer itu dibuat oleh Remington Rand pada tahun 1951 dengan nama Univac 1. Komputer non-militer ini lebih canggih daripada komputer militer. Karena apa? Pada komputer non-militer ini dapat langsung disambungkan terhadap atau disambungkan ke perangkat yang namanya printer. Komputer non-militer itu nanti akan dikembangkan lagi menjadi lebih simpel, seperti yang kita lihat sekarang ini, contohnya adalah laptop. Nah, ini adalah salah satu teknologi sejarah perkembangan komputer dari masa ke masa.
Yang selanjutnya adalah internet. Nah, kalau internet pasti kalian tidak asing ya. Bahkan pembelajaran pun sekarang harus menggunakan internet. Tapi tahukah kalian bahwasanya internet itu ditemukan atau digunakan pertama kali pada tahun 1961 oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Amerika Serikat pada saat itu sedang mengadakan riset atau penelitian yang menghubungkan komputer ke dalam jaringan yang dinamakan ARPANET. Melalui internet ini manusia dapat berinteraksi tanpa sekat, artinya tanpa ada pembatas. Jadi di era sekarang ini internet menjadi salah satu kebutuhan yang dominan di kalangan masyarakat, sehingga lahirlah banyak provider internet yang menyediakan layanan jasa internet tersebut untuk kepentingan masyarakat luas. Nah, akan tetapi internet juga memiliki dampak positif dan negatif di dalamnya. Dampak positifnya diantaranya adalah kita dapat memperoleh informasi secara cepat. Sementara dampak negatifnya yaitu banyak terjadi kejahatan yang tidak terlihat atau bisa dikatakan yaitu kejahatan internet, misalkan adalah pembobolan bank yang notabene menggunakan sarana internet sebagai medianya. Oleh karena itu, internet dapat dikatakan sebagai pembawa arus menuju era globalisasi. Baik, demikian materi dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.